Semangat pagi anak-anak kabar baik yang dikasihi Tuhan. Di tahun ajaran baru tahun 2021 ini kita masih berada di tengah masa pandemi COVID-19, tapi kita tetap dapat hadapi tantangan itu dalam pembelajaran melalui daring ini. Puji syukur ada YouTube, ada WA, kita boleh bersatu dalam pembelajaran ini. Nah, anak-anak ibu, kita akan masuk dalam semester ganjil ini. Kita akan belajar pendidikan agama, yaitu dengan kompetensi yang diharapkan dari kamu. Kamu memiliki kemampuan, kamu memahami bahwa Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Ibu ulang kembali, memahami bahwa Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Nah, terlebih dahulu kita angkatkan pujian kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang luar biasa yang menyertai kita. Anak-anak kabar baik, senang ketemu dengan kamu. Anak-anak ibu, kita angkatkan pujian sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37, yaitu Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Tuhan Yesus yang baik, di dalam namamu kami boleh beraktivitas dalam pembelajaran pertama tahun ajaran baru ini bersama anak-anakmu. Kami boleh berkenalan, berjumpa dalam daring ini. Mari Roh Kudus tolonglah hambamu agar dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai kehendak-Mu kepada anak-anak-Mu, sehingga mereka semakin memahami, semakin kuat oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati dari awal sampai berakhir nanti nama-Mu dimuliakan. Anak-anak-Mu boleh bersuka cita setelah menerima pembelajaran ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi Ibu bilang bahwa kamu harus memahami Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Anak-anak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa sih kita itu pada pembelajaran ini kok tentang Allah mengampuni dosa manusia ya? Ya, karena dosa menyebabkan putusnya hubungan manusia dengan Allah dan dengan sesamanya manusia. Jadi manusia mengalami kesengsaraan, mengalami sakit, perkelahian, peperangan, kelaparan, bencana alam, ketidakadilan dalam masyarakat. Pada akhirnya maut, kematian kekal. Manusia yang diciptakan Allah bangkit melawan penciptanya. Di sini kita lihat gambar dan rupa Allah sudah rusak oleh karena dosa. Gambar dan rupa Allah sudah rusak oleh karena dosa. Paulus menjelaskan di sini, Rasul Paulus menjelaskan bahwa di sini kita lihat karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Dan upah dosa itu adalah maut. Roma 6:23. Manusia tidak dapat hidup bersekutu dengan Allah lagi. Mereka telah menjadi seteru Allah, lawan Allah. Oleh karena itu Allah mengusir manusia pertama, nenek moyang kita itu dulu, dari Taman Eden. Allah tidak dapat berkompromi dengan dosa. Hidup dalam dosa itu tercela, terhina, dan kotor di hadapan Allah. Namun manusia tidak dapat melepaskan diri dari dosa. Apapun manusia, usahanya telah membelenggunya. Oleh karena itu Paulus berkata, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Roma 7:15. Jadi bukan berarti ia tidak menyadari perbuatannya, tapi ia tidak sanggup menolak untuk tidak berbuat dosa. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari dosa. Nah, apakah masih ada jalan keluar?
ada. Walaupun kuasa dosa itu maut, tapi kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus ternyata lebih kuat dari kuasa dosa. Roma 6 ayat 23. Anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin tadi dalam penjelasan pertama kalian tidak mengerti apa sih gambar dan rupa Allah itu. Manusia memiliki citra ataupun sifat-sifat Allah seperti mengasihi, sabar, memiliki kehendak, pikiran, keinginan, pengetahuan, kebenaran, perasaan dan sebagainya. Di sini kita lihat, tapi Allah juga dapat menghukum ciptaannya bila memang melakukan pelanggaran. Itu Kejadian 3 ayat 14 sampai 19. Jadi kedua sisi ini hendaknya dipahami dengan benar bahwa kecenderungan Allah untuk mencipta, memelihara, dan mengasihi ciptaannya adalah lebih besar daripada kemampuan dan keinginannya untuk menghukum yang bersalah. Jadi anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai gambar dan rupa Allah, kita diberi tanggung jawab mengolah bumi ini, berkuasa dan memelihara ciptaan Allah yang lainnya. Namun anak-anak ibu dikasihi Tuhan, kita lihat juga harus menyadari diri kita tidak bisa terlepas dari keterikatannya sebagai milik Allah. Kita ini dituntut untuk hidup sesuai dengan kehendaknya, dan ini hendaknya tercermin dalam hubungan yang baik dengan sesama manusia maupun dengan lingkungannya dan alam semesta ini. Nah, anak ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini ibu juga mau menyampaikan kepada kalian bahwa tadi dikatakan bahwa Allah mengampuni manusia dengan perantara atau pendamai. Dalam perjanjian lama Allah menetapkan peraturan. Jadi peraturan itu ditaati, dalam ketaatan ada keselamatan tentang korban penebus salah dan korban pendamaian. Jika bangsa Israel melakukannya dulu, dia selamat. Kita juga sekarang ini Allah akan mengampuni dan memberkati kita. Memberkati kita apabila kita mau minta ampun kepada Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak ibu di sini kita lihat juga pada kesempatan kali ini Yesus menjadi satu-satunya korban untuk semua manusia. Semua manusia itu berlaku sepanjang masa. Tuhan Yesus menggambarkan pengampunan Allah itu sama dengan perumpamaan. Allah membenci dosa manusia, namun dia tetap mengasihi manusia. Anak-anak ibu dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini juga ibu mau sampaikan, apakah anak-anak ibu lakukan ketika kamu memiliki kesempatan untuk membalas dendam? Nah, mari kita lihat pada salah satu contoh seorang tokoh besar, yaitu Nelson Mandela, dalam kaitannya dengan pengampunan. Ya, anak ibu di sini dia bukan hanya sosok saja yang memperjuangkan kebebasan demokrasi, dia